Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas terkait dengan ini ya, cara kita untuk memanipulasi tone warna atau color tone seperti itu. Sehingga dari sebuah citra itu ketika kita memanipulasi warnanya itu, warnanya akan berubah sesuai dengan keinginan kita. Atau mungkin warnanya akan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan desain seperti itu. Nah, sebetulnya di Photoshop sendiri ini sudah disediakan ya, fasilitas seperti ini sudah disediakan di bagian image adjustment. Nah, di sini kita tinggal pilih, ada banyak sekali sebetulnya yang bisa kita pakai seperti itu. Tapi nanti kita akan bahas beberapa saja. Jadi tidak semuanya akan kita bahas ya. Nah, sebagai contoh kasus, mungkin di sini saya mempunyai sebuah gambar pantai ya. Di sini kita akan membuat kondisinya seolah-olah menjadi gelap seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebetulnya kita bisa menggunakan langsung ya. Di sini ada image adjustment, kemudian, nah, yang biasa digunakan itu ada beberapa hal ya. Yang pertama itu mungkin di sini kita bisa pakai mana yang kira-kira bagus ya, ini hue saturation ya. Kita bisa menggunakan hue saturation, ini yang paling mungkin sering dipakai karena cukup mudah seperti itu ya untuk menggunakan ini. Nah, ini bisa kita geser-geser, mungkin kita ambil hue-nya seberapa, kemudian saturation-nya seberapa. Nah, mungkin seperti ini. Dan lightness-nya juga kita bisa ubah juga. Nah, ini kesannya kesannya seolah-olah menjadi gelap seperti itu ya gambarnya. Jadi kita bisa melakukan hal seperti ini, atau mungkin kita pengen misalkan ini ya, apa namanya, kita pengen ganti tone warnanya seperti itu. Mungkin tadinya kan asalnya biru ya, kita ganti seolah-olah kayak sore hari seperti itu. Kalau sore biasanya orange ya. Kalaupun nanti misalkan tidak ketemu ya, tone warna yang cocok tidak ketemu, kita bisa menggunakan colorize. Jadi colorize di sini kita coba ya, klik colorize, klik. Nah, secara umum dia akan mengikuti ini. Secara umum gambar yang ada di sini nanti akan mengikuti akan di-mapping sesuai dengan hue-nya. Nah, misalkan kita ambil hijau ya, tone warnanya akan berubah menjadi hijau semua. Kemudian kita ambil biru, tone warnanya juga akan berubah menjadi biru semua. Begitu pula dengan apa namanya, misalkan kita ubah menjadi merah. Jadi dia akan selalu mengikuti yang di bagian hue ini, parameter hue. HUE, oke. Jadi seperti itu ya terkait dengan penggunaan hue saturation ini. Ini memang pada umumnya sering dipakai untuk ngedit foto-foto seperti itu ya. Kalau ketika kita menggunakan hue saturation ini, memang umumnya sering dipakai untuk menggunakan untuk mengubah tone warna seperti itu. Nah, ini misalkan colorize-nya saya hilangkan ya, kita kembalikan. Jadi kita bisa mengubah tone warna sesuai dengan keinginan kita dengan menggunakan hue saturation ini. Kemudian di sini sebetulnya juga ada ini ya presetnya, preset defaultnya. Ada banyak, mungkin ada cyanotype yang kurang lebih nanti ukurannya sudah ini ya, sudah distandarkan seperti itu. Misalkan hue-nya berapa, saturation-nya berapa, kemudian increase saturation more, jadinya seperti ini. Yang tadi custom ya, ini apa namanya, kalau defaultnya kan 0 semua. Kemudian kalau misalkan yang udah bawaan ini, misalkan red bush atau sepia atau apa seperti itu. Nah, seperti ini contohnya.
Oke, itu terkait dengan hue saturation. Sebetulnya kita juga bisa memanipulasi dengan cara lain sebetulnya ya. Kita bisa pakai yang namanya nanti, misalnya saja kita bisa menggunakan black and white terlebih dahulu, misal image adjustment, kemudian black and white mana? Nah ini black and white. Oke. Nah, semisal seperti ini dulu ya, kita bikin black and white. Ini mungkin kita sesuaikan dulu. Oke. Kalau sudah kita oke, kemudian warnanya berubah menjadi seperti ini, baru kita mapping seperti itu. Nah, caranya seperti apa mapping? Kita bisa menggunakan image, kemudian adjustment, kemudian gradient map. Nah, di sini ada gradient map ya. Kita bisa mapping gradiennya seperti apa, seperti itu ya. Misal kita klik di bagian sini, klik oke. Kita ambil misal, wah ini defaultnya ada warna-warna ini ya. Kalau misalkan saya pakai ini chrome, kemudian pakai spektrum jadinya seperti ini, pakai transparent rainbow seperti ini. Jadi di mapping ke gradient ini seperti itu ya. Jadi gambar yang kita buat tadi akan di mapping ke gradient itu. Nah, bisa custom, bisa kita bikin sendiri, ya bisa tentunya ya. Misalkan kita ambil yang ini ya, kemudian coba kita custom. Warnanya misal jadi apa enaknya? Agak biru agak gimana gitu ya. Biru agak gelap. Oke, kita coba ini dulu. Klik oke. Nah, kemudian yang ini mungkin kita ubah jadi masih di range biru. Oke, seperti ini. Mungkin ini bisa diedit lagi sebetulnya. Yes, sebetulnya bisa kita mapping sesuai dengan keinginan kita seperti itu ya. Mau dikasih gradasi banyak juga nggak masalah sebetulnya. Misalkan gradasinya nggak cuma di satu tempat aja seperti itu ya. Nah ini misal contohnya seperti ini. Kemudian warna dominannya ya terserah kita saja. Misalkan kita klik di sini, kita ambil 3 gradien seperti itu ya. Nah, gradiennya biru semua. Nah, misalkan seperti ini ya. Gradien warnanya jadi seperti ini. Ini juga kita bisa geser-geser kok. Maaf. Misalkan lebih berat kemana gitu. Misal lebih berat ke warna gelapnya atau warna terangnya seperti itu. Kita bisa atur-atur. Nah, kurang lebih seperti itu terkait dengan ini ya, terkait dengan gradient mapping. Jadi dengan ini kita bisa lebih ini ya, apa namanya, lebih mengkustomisasi seperti itu ya. Mengkustomisasi apa? Mengkustomisasi desain yang kita inginkan. Dan gradien yang kita pakai nggak harus warnanya satu nada seperti itu. Misalkan biru semua nggak. Misal kita bisa bikin di tengahnya kita pakai tone warna lain seperti itu sehingga ada kesan-kesan yang lain. Itu sangat memungkinkan sekali. Tinggal kita ubah saja nanti lebih dominan kemana seperti itu. Apakah dominan ke kanan atau kiri? Ini kalau tiga gradien ya. Ini bisa saya hilangkan, tinggal kita klik, kemudian kita drag ke bawah. Nah ini jadi 2 saja. Ini pun yang kanan ini bisa digeser gitu. Nah seperti ini. Maaf, yang kiri. Yang kanan juga bisa digeser.
Oke, kurang lebih seperti itu ya terkait dengan gradient mapping. Jadi intinya kita bisa mengubah warna dengan menggunakan gradient map. Tapi biasanya saya mapping dulu. Kalau saya mapping dulu ke black and white seperti itu ya. Kembalikan dulu ke semula ya. Atau mungkin juga kita bisa menggunakan beberapa hal lain, misalkan photo filter ya. Kita lihat di bagian image, kemudian adjustment. Di sini ada photo filter tidak? Nah, ada ini photo filter. Klik. Nah, bisa kita lihat di bagian sini ya. Di bagian sini, di sini ada warming filter, kemudian ada apalagi red, orange, yellow, green, cyan, blue, violet, dan lain sebagainya. Boleh kita coba salah satu, misalkan green. Apa yang terjadi? Nah, ada filter warna greennya di sini. Kalau density-nya kita tambahkan, warna greennya semakin ketara ya, bisa kita lihat. Nah, seperti ini. Misalkan kita ambil yang orange, oke ya, orange. Nah, kalau orange seperti ini, kalau density-nya gede, kalau density-nya kecil, semakin nggak kelihatan, semakin kembali ke gambar aslinya. Jadi kita bisa menggunakan filter ya, untuk mengubah tone warnanya juga. Semisal tidak ada di sini gimana? Semisal tidak ada di bagian sini, kita bisa menggunakan color-nya langsung, kita bisa pilih seperti itu. Misalkan contoh, ini hanya contoh, tapi ya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing lagi-lagi ya. Kemudian misalkan kita bisa menggunakan yang lain. Misalkan kita akan mengubah warna lautnya saja gitu. Nah, caranya mungkin kita seleksi terlebih dahulu. Saya akan coba seleksi bagian ini ya. Oke. Kemudian saya berikan feeder, mungkin klik kanan, feeder berapa feedernya? 1 sepertinya. 1 seperti sudah cukup. Next, mungkin kita coba untuk melakukan color replacement, image adjustment, kemudian replace color ya. Contoh, di sini saya akan mencoba untuk membuat warnanya menjadi hijau seperti ini. Lautnya lebih warnanya lebih ke hijau. Nah, caranya seperti apa? Ini kita ubah menjadi hijau dulu. Kita cek ya. Warna hijau di mana? Warna hijau mungkin oke, di sini ya. Kita klik OK. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan dirasa masih kurang, kita bisa menggunakan ini gambar yang seperti pipet ini, kita klik, kemudian kita tambahkan bagian-bagian yang belum representatif gitu. Misalkan di sini ya, kita klik-klik. Nah, ini kita klik lagi. Oke. Atau mungkin kita ubah menjadi warna lain, bisa. Misalkan lebih ke warna apa ya? Merah seperti itu mungkin. Nah, contoh ini hanya contoh saja sih sebetulnya. Jadi kita bisa manipulasi sesuai dengan keinginan kita sebetulnya. Oke. Kemudian kalau sudah misal bisa diklik OK saja sih. Kemudian di select Ctrl D. Nah, jadinya nanti seperti ini. Kita kembalikan ke seperti semula lagi ya.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu, cara untuk melakukan color replacement ya, ada banyak sekali, ada cara untuk melakukan, adjustment color ya, adjustment color tone seperti itu ya. Kita bisa gunakan, fasilitas-fasilitas yang ada di sini sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Jadi, silakan digunakan sebaik-baiknya. Mungkin, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.